Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi teman-teman semua. Tadi sebelum pelajaran ini kalian belajar apa? Minat dan bakat. Itu mata pelajaran apa? Oh, bahasa Indonesia. Kalau sekarang masih pada fokus kan? Atau pikirannya udah kemana-mana kayak ada mau kantin kan udah mau deket jam istirahat nih, ayo masih pada fokus atau pikirannya udah di kantin masih fokus. Nah, untuk cek fokusnya ibu mau kalian itu 1 sampai 100, tapi setiap ada angka 4 kalian bilang 2, misalnya 1, 2, 3, dot di mana gitu. Boleh dimulai dari mana? Boleh dimulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lima, 7, 30. Ayo. Lanjut. Belum. 62. Dibuat. Kalau itu mulai dari sini. Pagi, lanjut. Habis itu 75. 6. 7. 80 dari sini coba. 1. Dot. 6. 9. 1. 2. Dot. 6. 9. 100. Udah fokus. Udah fokus, bener udah kaki. Yakin. Tadi itu hasil salah terus. Jadi bingung kenapa waktunya. Tadi ada itu dot. Nah,
Nggak tahu Ibu. Nggak tahu Bu. Ya oke, boleh di-share nanti. Kita digital itu yang terlihat pikiran kalian coba jadi lagu ya kalau menurut anda kalau dalam pikiran digital tuh apa yang terlihat di pikiran manusia ya kalau dari ini gimana orang dulu kan lebih bantu menggunakan HP Nokia, HP Senter kan, kalau sekarang berbagai HP udah ada. Kalau misalnya HP Nokia itu media digital, tidak tahu. Ada media digital atau bukan? Teman-teman semua media digital atau bukan? Nokia. Tapi lebih berbeda dengan sekarang. Iya, digital mungkin karena sekarang ada internet, tapi dulu nggak ada. Oh, jadi menurut Dini itu kayak media digital itu yang kayak tadinya HP-nya Nokia jadi lebih canggih gitu ya. Kalau menurut sini, soalnya ya, sekarang kan beda. Oh iya, oke, terima kasih Sini. Nah, kalau dari digital itu apa sih yang iya, betul sekali. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Coba boleh slide. Di digital itu kita tuh pasti harus memiliki cita diri, reputasi diri. Teman-teman kalau misalnya di digital itu kayak teman-teman bilang kayak ada internet, sosmed itu kira-kira perlu nggak sih citra diri dan reputasi diri? Perlu Bu. Perlu itu yang negatif atau yang positif? Positif. Ada yang tahu nggak di sini citra diri itu apa sih? Ya, terus udah dibaca. Satu, dua, tiga. Apa itu citra diri? Satu, dua, tiga. Citra diri. Jadi di sini tadi yang Maya bilang pandangan orang terhadap diri kita itu benar atau enggak? Ayo benar atau enggak? Kan citra diri tadi mencerminkan bagaimana seseorang menilai dirinya sendiri dan membayangkan pandangan orang lain terhadapnya. Betul. Jadi yang dibayangkan tadi betul teman-teman. Nah, kalau misalnya mencerminkan diri pada seseorang itu biasanya kita tuh gimana sih? Perilaku baik. Terus ada lagi? Kita harus sopan, betul nggak? Betul. Terus kita juga harus menunjukkan kalau misalnya diri kita itu memiliki nilai, betul atau enggak? Betul. Betul tadi kira-kira. Ayo, lagi kira-kira jawab kan? Kita nggak boleh sampai Bu. Iya betul sekali. Nah, kalau misalnya kita udah baik sama orang, terus kita udah sopan, kira-kira pikiran kita misalnya nih, Emaya udah baik ke Ansel gitu. Terus Emaya kira-kira ada arti apa tentang Emaya? Tetap baik nih, misalnya Emaya sudah memberikan misalnya makanan kepada Ansel serta peran. Terus yang Emaya pikirin, kira-kira itu tuh bakal mikir apa sih tentang aku gitu? Enggak, Emaya yang mikir. Emaya kira-kira Emaya pikir Angel ini bakal berpikiran apa sama Emaya? Oh, saya takut Angel kira saya cuma pura-pura baik gitu. Kenapa begitu? Soalnya sekarang lagi orang yang pura-pura baik, jadi saya takutnya dianggap pura-pura baik. Padahal saya yang aslinya
dan foto Bu. Berarti itu citra diri yang negatif yang Maya. Karena kalau citra diri yang positif, kita sudah melakukan sesuatu yang baik, dan kita harusnya orang itu akan berpikir kita baik kok karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik nih, kayak menilai dirinya sendiri dan membayangkan pandangan orang lain terhadap dirinya. Berarti saya salah Bu. Enggak, Maya kurang tepat. Jadi kita harus berpikir untuk lebih positif lagi. Nah, dan itu yang berkaitan kalau misalnya reputasi diri, ada nggak dari teman-teman yang tahu reputasi diri kok? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Boleh di-explain. Boleh dibaca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi dari siapa di sini kira-kira yang bisa mengartikan reputasi diri itu gimana? Misalnya dengan memberikan contohnya atau bagaimana? Orang terhadap diri kita sendiri. Contohnya tuh gimana? Contohnya seperti aku orangnya aneh, lebih ke suka banyak ngomong, tapi mungkin menilai orang lain itu kondisi cewek kan suka banyak ngomong ya. Kita ada sebuah betul sekali. Terima kasih sudah menjawab. Coba ya. Kita jadi iya betul sekali. Nah, udah itu ada lagi yang bisa menjawab. Nah, kan tadi di energi digital, kalau misalnya di energi digital itu kira-kira reputasi itu kita harus gimana? Membangun reputasi diri yang positif kita harus gimana? Berarti kita harus membagikan hal-hal baik Bu, membagikan hal buruk karena nanti orang menganggap kita bisa sendiri. Contohnya gimana tuh emang ya? Reputasi yang jelek sama reputasi yang baik. Reputasi yang jelek tuh kayak kita suka bikin gosip, tapi di sosial media kita Bu itu menurut saya termasuk reputasi yang buruk, reputasi yang baik. Kita berikan hal-hal positif, misalnya kita lagi olahraga, dan sekarang banyak yang bagel atau tenis itu Bu, bisa aja kita berikan, nanti orang rajin olahraga ya, saya positif Bu. Nah, yang betul sekali ya. Jadi kan reputasi terbentuk seiring waktu melalui kepercayaan dan keselarasan antara ucapan dan tindakan. Nah, kalau misalnya di sosial media kita bilang iya kita tuh harus olahraga biar kita sehat, biar kita biar kita jadi bagus badannya, tapi dia sendiri kalau olahraga yang bilang kayak gitu malah konsisten misalkan. Enggak. Nah itu orang lain kira-kira akan tercapai tuh gimana? Ya betul sekali. Nah berkaitan dengan citra diri dan reputasi diri yang positif itu, citra diri dan reputasi itu yang kita bagikan di sosial media, tentunya itu tuh memiliki jejak digital. Apa yang kita bagikan di sosial media itu akan memiliki jejak digital. Siapa yang tahu di sini jejak digital itu apa? Nggak ada yang tahu? Boleh diperiksa. Nah, dibaca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi kira-kira ada nggak yang kebayang jejak digital itu seperti apa? Ada yang kebayang? Gimana? Coba di dulu tadi aku ibu dengar tim sama Angel dari yang lainnya bilang ada. Ya, jadi contohnya itu seperti mana ya? Lupa. Ayo, kalau pelan-pelan dijelasin. Ya, maksudnya seperti Mbak Nadia itu seperti sekarang kan 2025 ya. Yang saya paham tentang jejak digital itu seperti 2020 yang istilah seperti saya juga pusing foto kan. Itu aku sekarang berpikir
oh ternyata aku dulu seperti ini ya, kok beda ya sama yang sekarang. Nah itu kan waduh kan gampang juga ya kita searching. Iya, ada jejak digital betul sekali. Kalau dari Enzo udah kebanyakan gimana coba? Gimana kalau jadi digital seperti di perbedaan aktivitas yang kita lakukan di tahun sebelumnya sama di tahun sekarang. Contohnya itu sama seperti yang bilang sebelumnya pas kita posting sesuatu pasti di situ ada tanggal atau kapan kita posting. Nah, kalau kita cari sekarang di media sosial kita terkait itu pasti sudah langsung terlihat. Iya, betul sekali. Terima kasih Bim dan Azan sudah membantu Ibu menjelaskan dan menjawab dengan baik. Jadi tidak digital itu rekaman aktivitas seseorang di internet. Kalau kita memasukkan data di internet, itu terekam kira-kira. Berarti itu termasuknya jejak digital atau bukan? Kira-kira bisa bocor nggak sih? Bisa. Iya bisa kan. Nah, jadi itu harus hati-hati ya teman-teman. Misalnya share sesuatu apa aja yang akan kita share ke sosial media kita termasuk berbagi privasi. Misalnya kita di sini Shopping Pay. Siapa di sini pakai Shopping Pay? Saya kan. Ya. Kalian kalau misalnya pakai Shopping Pay itu daftarnya pertama pakai KTP dulu kan? Kita butuh bayar setengah. Nah itu terekam nggak sih kira-kira? Terekam. Nah kalau misalnya dari Shopee itu kan sudah diawasi OJK, itu aman atau enggak? Kalau diawasi OJK. Nah kalau misalnya sudah diawasi OJK, berarti kita membagikan data pribadi kita ke pihak yang benar dan pihak yang aman. Berarti jejak digital kita akan tersebar informasi pribadi kita. Bu. Nah berarti kita harus bijak dalam memberikan informasi pribadi kita agar jejak digital kita itu terjaga. Nah, dan itu berikutnya. Di sini yang pertama ada dampak positif dari jejak digital. Nah, pertama ada dapat membangun citra diri positif atau personal branding. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan? Ada nggak terpikirkan dari kalian kayak maksudnya tuh apa sih membangun citra diri positif atau personal branding? Contohnya seperti yang sudah kalian sebutkan loh. Ya Bu, jadi kalau dampak positifnya atau citra diri positif atau personal branding kayak yang sudah saya berikan tadi, kalau misalnya kita posting yang bagus, nanti orang-orang jadi diri kita juga bagus, tapi kita harus membuktikan kalau apa yang kita omong itu betul, jangan cuma kayak ngomong aja tapi tidak ada tindakan gitu Ibu. Betul sekali, terima kasih Emma ya. Tepuk tangan dulu untuk Emma ya. Nah, yang kedua ada membantu memperluas relasi dan jaringan profesional. Kira-kira ada yang kebayang Pak kalau misalnya membantu memperluas relasi dan jaringan profesional itu di aplikasi media sosial apa sih? Instagram? Iya bisa. Tapi untuk yang lebih profesional lagi kira-kira apa? Di sini ada yang LinkedIn, yang tahu. Nah, kita kalau misalnya memperluas relasi dan jaringan profesional itu bisa dari LinkedIn. Kalau LinkedIn itu ada yang di sini ada yang pakai LinkedIn nggak sih? Belum paham Bu? Belum paham ya? Kalau gitu akan Ibu jelaskan minggu depan. Ibu. Terus yang ketiga ada membuka peluang kerja, kolaborasi dan pengembangan karir. Kira-kira kalau MI sukanya apa? Yang MI share di sosial media? Biasanya sih ke kehidupan sehari-hari Bu yang lain misalnya saya bagikan. Terus kalau misalnya saya suka olahraga saya bagikan. Nah itu bisa membuka peluang kerja nggak kira-kira? Bisa aja Bu, mungkin kalau misalnya saya bagikan tentang video masak-masak mungkin ada orang yang kerja di restoran terus ini ke saya ada kerja di sini loh, ada butuh pendatang baru, bisa lah daftar di sini gitu sih. Iya betul sekali. Terima kasih untuk Maya. Dan yang terakhir kita di sini dampak positif dari jejak kita efektif jika digunakan secara bijak dan terkontrol. Jadi kalau kita secara bijak memposting apa yang kita bagikan ke sosial media kita
kita itu apa tuh namanya, itu akan membuka peluang kerja, terus membuka peluang kolaborasi pengembangan karir kita. Nah, terus kita akan lanjut ke dampak negatif dari jejak digital. Boleh next, Kak? Nah, yang pertama dapat merusak reputasi di mata publik atau pihak tertentu. Kira-kira berapa sih dapat merusak reputasi di mata publik atau pihak tertentu? Yang bisa jawab? Kira-kira kenapa tuh bisa rusak? Ya kalau kita bagiinnya yang nggak baik sih kita jadinya rusak bu, namanya jadinya orang kita nggak baik buruk gitu. Terima kasih yang sudah menjawab, tapi ibu nggak mau yang terus menjawab. Dari sebelah sini deh, dari sebelah kanan ibu, mungkin boleh tim jelaskan kenapa sih bisa merusak reputasi di mata publik atau pihak tertentu di zaman digital itu. Jadi kalau misalnya tadi Tim bilang nih, kalau misalnya jejak digital itu sesuatu yang misalnya di 2020 kita posting, terus di 2025 kita masih bisa cari. Nah, ternyata kalau misalnya di 2020 kita posting apa tuh namanya, postingan yang jelek-jelek, misalnya mau ngomongin orang, kira-kira kalau misalnya dicari kan masih ada tuh postingan di 2020. Merusak nggak itu kira-kira, merusak reputasi diri juga? Betul Bu. Kode itu seperti ini ya. Ya, itu betul itu udah pernah. Kira-kira apa sih yang akan berpengaruh kalau misalnya reputasi diri itu di media sosial udah rusak? Mungkin kan di depan kita harapkan jangan sekarang juga kalau kita kemudian untuk mencapai sesuatu ya betul sekali. Nah terus yang kedua ada privasi terganggu akibat informasi pribadi yang tersebar. Kalau misalnya kita menyebarkan informasi pribadi kita, misalnya foto KTP kita ke sosial media, misalnya follow Instagram, itu tersebar nggak kira-kira data pribadi kita? Nah, kira-kira itu tuh bisa digunakan untuk kejahatan nggak sih? Bisa. Berarti privasi kita terganggu nggak? Terganggu. Terus kira-kira apa lagi tuh contohnya yang membuat privasi kita terganggu akibat informasi yang tersebar? Ada yang berusaha akun kita. Iya betul sekali. Jadi kita kalau misalnya menghack akun itu, kita kira-kira cara menangani gimana sih? Mungkin membuat kata sendiri. Kita kan mempengaruhi akun itu. Iya betul sekali Ansel, terima kasih. Terus yang ketiga di sini ada beresiko misalnya tidak bertanggung jawab. Misalnya kita daftar pinjol ilegal yang tidak terdaftar OJK, bukan yang itu bukan, yang ilegal. Terus kita perlu KTP nggak untuk mendaftar pinjol itu? Terus kalau misalnya nanti kita nggak bayar atau langsung bayar, kira-kira apa yang akan terjadi kalau misalnya ini disebar tuh disebarnya ke siapa aja? Ke semuanya dari komunikasi atau nggak ke sosial media kita yang menjadi impact sama mereka itu merusak reputasi digital diri kita nggak sih? Iya betul. Kita malah teman-teman kita kita pinjol gitu. Nah berarti itu disalahgunakan ya, kalau kita tidak bertanggung jawab. Jadi kalau kita mau menyebarkan informasi tertentu harus yang sudah valid betul. Terus yang terakhir ada terjadi karena kurangnya kontrol dan kesadaran digital. Kalau misalnya orang tua nih kan masih belum terlalu paham tentang digital, terus berarti kita kan nggak kontrol. Ya, bisa aja nggak sih orang tua kita memberikan informasi pribadi ke orang-orang yang mungkin itu penipu, mungkin nggak? Mungkin. Nah, itu kan apa tuh namanya memberikan dampak negatif untuk jejak digital dari orang tua kita seperti itu. Nah, dari sini ibu akan membagikan video berbagai media sosial yang diperhatikan teman-teman.
teman-teman di Ansel diperhatikan karena habis ini mau tanya satu-satu kayak gitu. Boleh catat ya temannya.
Nah, setelah dari itu mau teman-teman semua jelaskan apa yang sudah kalian dapatkan dari video tersebut yang lain sudah kalian tonton. Boleh dari TV. Apa yang sudah kalian bisa dalam apa? Dari sosial pas punya video itu ya terima kasih ini. Kalau dari ini, oke kalau dari aku yang mungkin sebenarnya Ila, Hazel, jangan ngalamin apa aku mau ngalamin cinta. Ya, ayo dilanjutkan, ayo boleh dilanjutkan ini. Kita akan membuat reputasi kita rusak di masa depan. Terus yang kedua itu kan jangan mau bertemu sama orang yang belum kita kenal sebelumnya. Dan tidak menggunakan sosial media itu kita harus menggunakan password biar orang tidak ada yang terpaksa itu. Baik, terima kasih Bim. Kalau dari Hazel, apa yang Anda mendapatkan dari video? Media sosial itu kita harus ambil data yang baik. Hanya mendengar satu informasi saja, tapi kita harus mencari tahu informasi itu apakah kita melalui kayak itu atau akun kita tidak terbongkar, kita harus memberikan pastikan atas nanti kita tidak boleh memberitahukannya kepada orang terkait, cukup kita aja yang tahu. Nah, selamat perkenalan di media sosial itu orang yang kita kenal di media sosial mengajak kita bertemu, sebaiknya kita harus mengajak kita dan mencegah biar tidak terjadi sesuatu tanya seperti kita seperti seksual atau kita ya baik, terima kasih sudah bagus jawabannya. Kalau jadi gila apa yang gila? Dan kalau kita mau menunjukkan kita harus bersemangat atau kita harus kita bisa terus tadi ada beberapa tips selain untuk secara tidak naik itu kita bisa bersambil bersama teman kita bisa buat baik terima kasih dengan ini semangat saya harus mengikuti saling dari video tadi kita harus seperti kita tahu dan apa yang terus yang kedua harus menjalani teman kalau misalnya jadi seperti kita mau terus kalau misalnya kalau jangan terlalu percaya kita melalui sosmed gitu terus jangan mau ya bertemu kita harus cerita juga tentang apa yang kita alami di sosial media itu sama orang yang lebih dewasa contohnya orang kita mungkin atau ke orang tua kita supaya ketika kita terjadi hal-hal seperti yang tidak diinginkan orang tua kita mengerti Bu seperti itu terus kalau mau bertemu orang juga ya harus memberitahu orang tua kita atau kalau bisa juga ajarin kita ke entah itu Ibu
Ya, baik, terima kasih. Kalau kita semua juga kita menjawab apa yang kalian dapatkan di kelas. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas apa itu sekarang diri, apa itu reputasi diri, terus apa itu jejak digital, dampak positif dan negatif. Dan kita sudah menonton video tips bermain media sosial. Ibu mau satu persatu kalian sebutkan apa yang kalian dapatkan. Jadi dari seluruh pembelajaran kita, bukan dari video tadi doang, dari seluruh pembelajaran kita, kalian bisa sebutkan coba dari mereka. Ibu, kalau dari saya dari sini saya bisa lebih mengerti untuk membangun cita di positif di apa kerja digital yang aman. Misalnya saya harus berpikir dulu untuk saya memposting sesuatu, berpikir dulu ketika saya mau men-sharing sesuatu supaya orang-orang lain berpikir bahwa cita diri saya itu positif dan saya juga nggak boleh asal ngomong, saya juga harus membuktikan dengan tindakan saya supaya saya itu bukan di omongan tapi orang juga pikir kalau orang ini benar-benar konsisten seperti itu. Kalau dari Dila, dari saya yang saya lebih terus saya apa yang kita terus apa yang kita lakukan kalau kita hasil jadi sebenarnya di kalau teman-teman diperhatikan ya gak boleh main HP nanti ibu sita HP-nya. Ayo lanjut Adel. Menggunakan media sosial kita juga bisa menggunakan tips dari video yang ibu tayangkan. Jadi supaya mengetahui pelanggan itu sampai dapat menjadi bisa. Jadi karena menurut saya media sosial belum bisa membuat cita diri Ansel. Saya mesti sesuatu pasti itu yang beda yang baik itu membuat saya semakin takut untuk sesuatu. Emang ada positif kegiatan sehari-hari yang membuat mereka begini aja. Kalau yang pasti berarti Angel musik kehidupan sehari-hari Angel dan misalnya Angel masak, Angel bersih-bersih rumah, itu positif kan negatif Angel sendiri. Bukan orang lain. Gak semua komentar di sosial media itu benar diperhatikan. Atau dikomplotkan saja. Semua komentar-komentar di sosial media itu kan benar. Kalau misalnya nih ada orang posting dia lagi nyanyi, positif atau negatif? Positif. Tapi komentarnya suaranya jelek, itu positif atau negatif? Komentar tapi yang dia lakukan positif atau negatif? Yang dia kasih citra diri kayak dia melakukan hal yang positif, berarti harusnya putus sendiri ya. Nah, berarti Angel jangan takut untuk memposting sesuatu yang Angel sukai, tapi dengan aman dan bijak. Kalau misalnya komentar di sosial media itu wajar karena kita tidak bisa mengontrol reaksi orang lain terhadap diri kita, betul atau enggak? Betul. Selagi menurut Angel itu positif dan tidak merugikan diri Angel, tidak merugikan orang lain juga, boleh diposting. Ya, kalau dari Din, apa yang didapatkan dari keseluruhan?
apa aja tuh banyaknya? Seperti yang nanti kita kembangkan bahwa apa yang kita lakukan di masa lalu itu akan berdampak positif. Kemudian dari video juga yang tadi saya itu kita kalau ingin bertemu sama seseorang itu apakah kita menggunakan kita harus melaporkan ke teman dekat kita atau ke video orang tua kita karena apalagi kan kita pernah hal yang berbeda. Terus kita harus wajib menggunakan password dan dia kita agar kita jangan gampang mengikuti sama orang lain. Baik, terima kasih. Kalau dari sini apa yang didapatkan hari ini dari apa itu sosial media, apa itu reputasi, apa itu jejak digital, dampak negatif dan positif serta videonya. Kira-kira apa yang bisa kita dapat? Menurut saya dari magnifikasi video itu, sebelumnya saya sangat sosial itu kan jadi di media sosial. Karena waktu itu saya sedikit video yang pasti saya tidak pintar pas saya ini sama tahun karena kenapa saya bilang karena media sekarang dalam media masyarakat kan canggih jadi banyak dengan interaksinya berdampak bagi saya itu lebih itu ya baik. Terima kasih Cindy, terima kasih Di, terima kasih Azel, terima kasih Dila, terima kasih Maria yang sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ini akhir dari pembelajaran kita sampai minggu depan dan selamat istirahat. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu.